Pernahkah kamu mendengarkan ceramah? Hayo, pasti pernah kan? Bahkan mungkin setiap hari kamu mendengarkan ceramah, baik dari televisi, ponsel, atau di tempat tertentu. Dengan mendengarkan ceramah tersebut, maka kamu akan mendapatkan informasi, pengetahuan, dan wawasan yang lebih banyak lagi dari ceramah tersebut, karena memang sebuah ceramah menyimpan banyak informasi di dalamnya. Berbicara tentang ceramah, pernahkah kamu memiliki keinginan untuk tampil di depan umum, misalnya tampil untuk menyampaikan informasi sejenis ceramah? Dengan berceramah, kamu dapat membagi ilmu yang kamu miliki kepada orang lain. Jadi, aktivitas ceramah cukup bermanfaat, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan aku Windy Riani dari kelas 11 IPS 1 akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia mengenai bab 3, yaitu mengelola informasi dalam teks ceramah. Oke, let's get started. Yang akan saya bahas dalam materi teks ceramah kali ini adalah mengenai pengertian ceramah, perbedaan ceramah, pidato dan khutbah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan teks ceramah, ciri-ciri teks ceramah, serta bagaimana caranya menyusun teks ceramah dengan baik dan benar. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya oleh orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Lalu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khutbah. Untuk memahami kedua hal tersebut, simak perbedaan keduanya ya. Yang pertama, pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk berbuat keimanan. Selanjutnya, struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ini ada 3, yaitu pertama, pendahuluan atau tesis, kedua, isi atau argumen, dan yang ketiga, penutup atau penegasan ulang. Mari kita bahas satu persatu mengenai struktur teks ceramah. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Pendahuluan atau tesis ini berupa pengenalan isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis atau pembicara terhadap topik yang akan dibahas. Dan yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Isi adalah berupa rangkaian pendapat pembicara terkait dengan pendahuluan atau tesis. Dan yang ketiga, penutup atau penegasan ulang. Penutup atau penegasan ulang adalah berupa penegasan ulang atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang terdapat pada pendahuluan maupun isi. Hal ini ditandai dengan kata-kata yang berupa saran-saran dan disertai dengan alasan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks ceramah. Kemudian, ciri-ciri teks ceramah. Selanjutnya kita masuk ke bagian menyusun teks ceramah. Bagaimana sih menyusun teks ceramah yang baik dan benar itu? Baik, yang pertama kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Dan yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Dan yang terakhir, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Demikian pembahasan mengenai teks ceramah ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.